Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Silvianisi dari kelas LPL 24C. Saya berasal dari kelompok 6. Jadi karena waktu itu saya nggak bisa ikut presentasi, jadi untuk memenuhi tugas Bapak Rian, mohon maaf. Jadi saya bikin video presentasi sendiri gitu. Nah, jadi kelompok 6 waktu itu membahas tentang kebijakan tunjangan CEO atau direktur dalam kondisi perusahaan yang tidak stabil. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah dalam situasi perusahaan yang tidak stabil, pengelolaan kompensasi eksekutif seperti tunjangan CEO atau direktur menjadi isu strategis gitu. Nah, keputusan ini memiliki dampak signifikan terhadap keuangan perusahaan, moral karyawan, dan keberlanjutan bisnis. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah pemberian tunjangan kepada CEO atau direktur tetap relevan dan perlu, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan finansial atau operasional gitu. Nah, kalau dilihat dari perspektifnya, tanggung jawab besar adalah CEO memiliki tanggung jawab utama dalam mengembalikan stabilitas. Selanjutnya adalah kontrak yang mengikat. Kontrak yang mengikat adalah tunjangan mungkin sudah menjadi bagian dari perjanjian hukum. Nah, retensi dan motivasinya adalah meningkatkan komitmen pemimpin untuk memulihkan situasi. Nah, penjelasan yang pertama. 1. Tanggung jawab yang besar. CEO atau direktur adalah pengambilan keputusan tertinggi di perusahaan. Dalam kondisi perusahaan yang tidak stabil, mereka memikul beban besar. Yang pertama, untuk menyusun strategi pemulihan, yaitu mengidentifikasi masalah inti dan merancang solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kedua adalah mengelola krisis, yaitu menghadapi tekanan dari pemegang saham, karyawan, dan publik sambil menjaga reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu mengambil keputusan yang beresiko, yaitu berani membuat langkah-langkah yang mungkin tidak populer, tetapi diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, tunjangan dianggap sebagai kompensasi atas tanggung jawab besar, memotivasi mereka untuk tetap fokus terhadap menghadapi segala tantangan gitu. Nah, penjelasan yang kedua adalah 2. Kontraknya yang tidak mengikat. Dalam banyak perusahaan, tunjangan eksekutif ditetapkan dalam kontrak kerja yang sah secara hukum. Yang pertama adalah hak yang dijamin. Yang kedua adalah konsekuensi hukum. Dan penjelasan yang ketiga adalah retensi dan motivasi. Dalam situasi yang krisis, sangat penting bagi perusahaan untuk mempertahankan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab. Yang pertama, resiko kehilangan pemimpin. Nah, jika tunjangan tersebut dipotong, ada risiko bahwa CEO atau direktur akan mencari peluang di tempat lain dan meninggalkan perusahaan dalam situasi yang lebih sulit. Yang kedua adalah menjaga kinerja. Tunjangan berfungsi sebagai insentif finansial yang dapat membantu eksekutif tetap termotivasi untuk bekerja keras dan fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah dukungan moral. Memberikan tunjangan juga menunjukkan bahwa perusahaan menghargai peran penting terhadap mereka yang dapat meningkatkan semangat kerja selama masa sulit. Dengan memastikan tunjangan tetap diberikan, perusahaan dapat menjaga stabilitas kepemimpinan dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pemulihan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa dari perspektif mendukung pemberian tunjangan, alasan utama adalah pentingnya mempertahankan eksekutif yang kompeten dan memastikan bahwa mereka memiliki motivasi yang cukup untuk menjalankan peran penting dalam upaya pemulihan perusahaan.
Baik, sekian dari saya. Bila mana terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.